Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan channel Yes Aku Tahu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang al-waqfu wal qat'u. Yang pertama nanti akan saya sampaikan contohnya, kemudian kita bahas tentang materi tersebut. Langsung saja kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum shadiqin wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Qul inna mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Baik, kita bahas tentang yang saya baca tadi. Sebelum kita melanjutkan, bahwa dalam pembahasan al-waqfu wal qat'u ini tidak lepas dari tiga hal, yaitu yang pertama al-ibtida', yang kedua wasol, dan yang ketiga adalah waqaf. Kenapa kok tiga hal itu? Karena yang jelas kalau kita membaca Al-Quran pasti kita akan memulainya di tempat-tempat tertentu. Dan memulai Al-Quran ini ketika kita pertama membaca seperti yang saya lakukan tadi adalah membaca ayat ke-6 surat Al-Jumu'ah yang terdapat di juz 28. Saya memulai dari ayat ke-6 itu namanya adalah Al-Ibtida', mulai membaca Al-Quran. Setelah ayat pertama juga tadi saya melanjutkan ayat ke-7 dan ayat ke-8, itu juga namanya juga termasuk dari bagian dari Al-Ibtida'. Kemudian yang selanjutnya adalah Al-Waslu atau Wasol. Tadi seperti yang saya contohkan, in za'amtum annakum awliya. Tadi saya wakaf di annakum. Ini karena nafas tidak kuat, kemudian saya wakafkan di annakum. Lalu saya ulangi dari annakum awliya ulillahi dan seterusnya. Hal tersebut karena di lafal annakum ini tidak ada tanda wakafnya. Jadi walaupun tadi saya berhenti, itu adalah berhenti sebentar. Dan saya wakafkan, kemudian saya melanjutkan ayat selanjutnya. Kemudian yang kita perlu bahas lagi adalah ini tadi sampai bima qaddamat aydihim. Tadi saya berhenti, di sini ada tanda jim di atas. Ini adalah tanda wakaf jaiz. Tanda wakaf ini sebenarnya boleh berhenti, boleh lanjut, cuman lebih baik berhenti. Jadi tadi saya wakaf di lafal aydihim.
Tidak saya ulangi lagi, langsung saya membaca wallahu dan seterusnya. Kemudian kita lihat ke ayat yang ke-8. Ini ada di atas lafal mulaqikum ada shad lam alif, atau kadang biasa disebut dengan sola. Sola ini adalah singkatan dari al-waslu aula. Ketika ada tanda ini dalam Al-Quran, ini sebaiknya kita wasolkan atau kita sambung dengan ayat sesudahnya. Kita sambung dengan kalimat sesudahnya. Makanya tadi saya mulaqikum summa turadduna. Saya tidak wakaf di mulaqikum tapi di summa turadduna. Ini karena tanda wakafnya al-waslu aula, lebih utama kita wasolkan. Kemudian yang terakhir tadi saya membaca sampai ayat 8 ini, bima kuntum ta'malun, kemudian saya berhenti dan saya tidak melanjutkan lagi. Ini namanya al-qat'u, memotong bacaan Al-Quran dengan niat tidak melanjutkan kembali. Kemudian nanti ketika saya ingin melanjutkan membaca Al-Quran lagi, otomatis saya memulai lagi dengan bacaan basmalah dan bacaan ta'awud. Demikian pembahasan singkat tentang al-waqfu dan wal-qat'u. Kita bahas pembahasan yang lain di kesempatan selanjutnya. Apabila ada sesuatu yang benar dari penyampaian saya itu adalah dari Allah, apabila yang saya sampaikan suatu kesalahan itu adalah murni dari kekurangtahuan saya. Jadi mohon sahabat semua memaafkan. Sekian dari saya. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.